Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kelayakan bisnis, yang juga sering disebut studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Istilah proyek mempunyai arti suatu pendirian usaha baru atau pengenalan sesuatu baru, barang maupun jasa. Data yang diperlukan adalah data mengenai kuantitas dan kualitas bahan baku sebagai input, iklim dan lingkungan usaha sosial yang mendukung tenaga kerja, suplai sumber daya, pengangkutan peralatan, dan pengangkutan untuk pemasaran, serta luas pasar yang tersedia. Berikut pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan dengan berbagai kepentingan. Yang pertama yaitu adalah pelaku bisnis atau pelaku manajemen perusahaan. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan layak dan dilaksanakan, maka pelaku bisnis atau pelaku manajemen akan menjalankan ide bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua yaitu adalah investor. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu bisnis dinyatakan layak dilaksanakan, maka investor akan menanamkan modalnya dengan harapan memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanamkan. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu adalah kreditor. Jika hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan layak dilaksanakan, maka kreditor akan memberikan kredit dengan harapan akan memperoleh keuntungan berupa bunga. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat yaitu adalah pemerintah. Jika suatu bisnis memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka pemerintah tidak akan memberikan izin atas ide yang diajukan. Yang kelima yaitu adalah masyarakat. Masyarakat memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan apakah mendukung suatu bisnis atau tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan akan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap masyarakat dibandingkan dampak negatifnya, maka masyarakat akan mendukung ide bisnis tersebut. Studi kelayakan muamalah merupakan kajian WAL sebagai alat analisis pembiayaan secara syariah. Berikut bauran pemasaran 4P dalam perspektif syariah. Tekanan Al-Quran diarahkan pada manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Di samping itu pula, Islam mengajarkan untuk memperhatikan kualitas dan keberadaan produk tersebut. B. Harga. Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga atau taksir oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga lebih tinggi. C. Distribusi. Penempatan barang adalah faktor vital dalam dunia usaha. Berkaitan erat dengan posisi ini adalah sarana transportasi dan pengangkutan. Nabi dengan tegas melarang pemotongan jalur distribusi dengan maksud untuk menaikkan harga. Ini bisa dimaknai bahwa jangan pernah membeli dari penjual yang belum mengetahui harga pasar. D. Promosi. Prinsip kebenaran dan kejujuran ini yang dijadikan landasan dalam menyampaikan promosi, maka dipastikan bahwa image positif akan terbangun di mata konsumen, dan konsumen akan terbangun loyalitasnya untuk melakukan pembelian ulang secara terus-menerus. D. Promosi. Prinsip kebenaran dan kejujuran ini yang dijadikan landasan dalam menyampaikan promosi.
maka dipastikan bahwa image positif akan terbangun di mata konsumen, dan konsumen akan terbangun loyalitasnya untuk melakukan pembelian ulang secara terus-menerus. Berikut adalah skema 7 kunci sukses membangun bengkel bisnis syariah. 1. Mudghah. Hati yang bersih akan dapat menjalankan roda bisnis dengan tawakal kepada Allah atas segala dinamikanya. Hal tersebut yang dapat menjadikan salah satu faktor untuk memperoleh rezeki dari sumber yang halal. 2. Sidik. Kejujuran dan kebenaran akan mendorong orang uji tahan, ikhlas serta memiliki keseimbangan antara kecerdasan religius, kecerdasan berpikir, dan emosional. 3. Amanah. Sifat amanah akan membentuk kredibilitas tinggi dan penuh tanggung jawab. Pada setiap individu yang memiliki sifat itu akan melahirkan masyarakat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan juga ekonomi. 4. Tablik. Dalam dunia bisnis, usahawan harus mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada stakeholder-nya, mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya tanpa ada kebohongan. 5. Fatonah. Seorang businessman yang fatonah adalah orang yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban dan tugasnya secara cerdas. 6. Al-Ihsan. Prinsip-prinsip umum dalam Al-Ihsan yaitu bekerja dengan lebih baik, menghindari cacat produk, membuat sistem pengawasan. 7. Al-Itqan. Dengan sikap profesional, usahawan akan mampu membuat rancangan, mengelola dan mengorganisir secara teratur dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan. C. Aspek-aspek penilaian bisnis. Perencanakan sebuah bisnis, setiap pengusaha sebaiknya menulis rencana bisnis atau business plan yang mengandung informasi-informasi yang diperlukan pihak terkait. D. Tinjauan tentang perusahaan. Tujuan perusahaan adalah mencari laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. 1. Perusahaan perseorangan atau individu. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. 2. Perusahaan atau badan usaha persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Perseroan terbatas atau PT atau koperasi. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan. Tinjauan tentang produk. Jika produk yang ditawarkan dapat memuaskan keinginan konsumen, merupakan gambaran keberhasilan. Demikian sebaliknya. F. Rancangan pemasaran. Produk yang baik belum cukup untuk menjamin keberhasilan pemasaran. G. Aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen pada umumnya ada 4 fungsi aspek manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Aspek organisasi selama dalam persiapan investasi, evaluasi, aspek manajemen harus dilakukan dengan baik, mengingat merupakan salah satu faktor penting dari seluruh faktor produksi. H. Struktur modal. Kesalahan dalam mengelola modal mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. I. Keuangan dan rencana pendanaan. Penyusunan perakiraan finansial yang baik adalah modal pertama yang penting dalam sebuah bisnis. J. Analisis SWOT. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak
dalam mencapai tujuan tersebut. Cara untuk menyusun rencana bisnis. 1. Persiapkan dan sediakan waktu untuk menyelesaikan rencana bisnis. 2. Walaupun akan sangat rumit di awalnya, jangan patah semangat. 3. Sertakan semua hal penting secara ringkas ke dalam dokumen. 4. Tulis segala cara dan berbagai upaya yang mendasar untuk mencapai tujuan usaha. 5. Upayakan menggunakan terminologi yang umum. 6. Rencanakan bisnis adalah dokumen yang fleksibel untuk senantiasa diperbarui. 7. Rencana bisnis harus realistis. 8. Jelaskan resiko bisnis yang mungkin terjadi. 9. Jangan membuat pertanyaan yang tidak jelas. 10. Rencana bisnis internal dan eksternal dapat disusun secara terpisah agar lebih efektif. K. Desain studi kelayakan. Desain studi kelayakan membicarakan tentang aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.